Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Dung 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 dung. Misalnya kita mau nyapa orang gitu dengan ramah gitu. Mungkin teman kita sudah lama ndak ketemu gitu ya. Kita ketemu dia di jalan. Kita nyapa orang ya. Kita ngomong dengan baik. Apa kabar? Gini. Tapi bayangan kita berpikir melakukan gerakan yang sebaiknya. Mungkin melipat tangan gitu ya. Melipat tangan di dada. Tandanya kayak kesel banget. Atau mikir kayaknya ini nagih utang deh. Ya Sobat Boci, selamat datang di segmen What If, di mana kita sudah berapa kali ya coba segmen ini ya. Salah satu segmen yang kita bilang baru ya, bahas tentang bagaimana kalau ada kejadian begini gitu. Kita berangan-angan sedikit, tapi ada berhubungan dengan dunia kita sehari-hari. Ya masa bukan dunia kita, dunia supranatural. Nggak supranatural juga sih. Bisa yang lain kan, dunia binatang, dunia tumbuhan bisa. Kenapa kok langsung to the max gitu? Ya biar lucu. Jadi seperti biasa konsep ini agak semi impromptu ya. Jadi ada yang aku sudah tidak konsep, ide-ideku beberapa di sini. Ada beberapa yang di luar yang aku tulis. Mungkin kayak versi mini episode tapi agak dipanjangin dikit gitu ya. Sebelum kita ke pembahasan, kita ngumumin lagi sih. Pengumuman terus kapan jadinya? Yang itu nanti masih nanti. Ada sesuatu yang aku prepare sih, Pak, masih belum. Kita ganti tagline aja deh. Tagline ganti terus. Apanya? Kenapa apanya? Kalau tagline-nya nggak bagus, Bobi nggak mau. Biasa kita pakai kok. Ya banyak kita pakai dari dulu apa tuh. Episode-episode lama udah ada. Kita ganti lebih pendek aja. Kita ngikutin mini episode aja deh. Oh ya itu kayaknya bagus. Jadi kita coba tagline baru ya. Pakai hitungan. Nggak usah, nggak asik. Tapi kita sudah ngomongin lagi. Oke, jadi kita punya tagline baru karena yang biasanya Bobi bilang apa itu? Banyak. yang biasa terakhir. Oh ya. Pastikan kamu bertumbuh bareng versi kecil dan dewasamu. Kita pakai yang tagline-nya mini episode aja mulai dari sekarang. Nyapa lagi? Hati kecilmu. Itu kayak dari tadi pakai gini 4 kata itu panjang banget. Baru kepikiran sekarang. Pikiran kalau udah lama pakai. Makanya dipakai sekarang, ya kan? Suka, setuju kan? Oh ya bagus, tapi lebih cute. Ya itu cuma sedikit teaser aja, kita punya tagline baru itu aja sih. Biar lebih pendek, lebih enak, lebih mengena. Langsung aja ke judulnya. Kita mau bahas apa ini? Spoiler pasti ada di judul dan ada di cover, tapi lebih detailnya sebenarnya apa? Langsung aja ke Bobi. Apa yang kita jadi bahan pertanyaan kita, what if kita kali ini? Judulnya itu What if our shadows acted out what we were actually thinking while we talk? Bagaimana jika bayangan kita bergerak atau maksudnya ini mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan selagi berbicara? Bobi kok gak nanggep ya? Ya maksudnya begini, jadi kita kan ya setiap namanya juga orang kalau kena pantulan cahaya pasti ada bayangannya. Nah, bayangin kalau agak membingungkan ya. Jadi coba imajinasikan bahwa saat kita ngomong sama orang, terkena sinar, lalu bayangan kita itu ternyata bergerak melakukan apa yang sebenarnya kita pikirkan. Kenapa ini menarik? Karena tidak selalu orang itu mengatakan blak-blakan gitu. Kalau di istilah kita apa namanya di sini? Itu jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau biasa istilahnya itu. Jadi maksudnya ya jujur banget. Nggak tahu istilahnya kenapa disebut kacang hijau ya. Ya mungkin jadi bubur. Enggak gitu sih hubungannya sih kayaknya. Kembali ke sini ya. Jadi bagaimana kalau bayanganmu itu bergerak mengkomunikasikan apa yang ada di pikiranmu saat kamu berbicara. Karena kembali lagi kita tahu bahwa tidak selalu yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang dalam pikiran kita atau mungkin dalam hati kita. Contoh misalnya kalau what if ini ada atau memang beneran kejadian, misalnya kita mau nyapa orang gitu dengan ramah gitu, mungkin teman kita sudah lama ndak ketemu gitu ya, kita ketemu dia di jalan, kita nyapa orang ya, kita ngomong dengan baik, apa kabar, gini. Tapi bayangan kita berpikir melakukan gerakan yang sebaiknya, mungkin melipat tangan gitu ya, melipat tangan di dada, tandanya kayak kesel banget atau mikir kayaknya ini nagih utang deh. Atau gimana gitu kan, atau ya kayaknya ini cuma jadi, kalau versi cewek ya ini mungkin kayaknya cuma curhat pacarnya putus aja deh gitu. Jadi
gerakan bayangannya itu menunjukkan isi pikirannya. Nah ini kenapa kok dibahas? Namanya what if ya, nggak mungkin. Ya namanya kan ini ngomong kemungkinan gitu loh. Nah ya kenapa kok kemungkinan ini dibahas itu? Apa hubungannya sama kita? Karena kita tahu bahwa komunikasi itu ada berbagai macam cara ya. Tapi kalau dalam komunikasi di sini ini lebih fokus ketika kita berbicara, ini komunikasi langsung, komunikasi verbal. Ada juga yang kita tahu komunikasi non verbal, biasanya pakai bahasa tubuh dan segala macamnya itulah yang terkait itu. Komunikasi non verbal itu lebih banyak menyampaikan pesan daripada yang verbal. Tapi ya banyak orang menganggap ya kebanyakan ya belajar verbalnya dulu lah, itu lebih perlu daripada yang tidak verbal atau non verbalnya. Contohnya pelatihan-pelatihan misalnya kayak public speaking misalnya, nggak bilang public speaking salah ya. Non verbal itu orang tidak terlalu menganggap itu terlalu penting. Karena banyak kan orang yang fokus ke verbalnya aja, bagaimana dengan public speaking, bagaimana kamu belajar teknik presentasi, bagaimana kamu menjelaskan, mempersuasi orang biasa buat sales marketing ya, buat menyampaikan dengan lebih persuasif dan kamu mengajak orang supaya beli produkmu atau ngikut apa yang kamu ingin jual. Aku nggak bilang itu salah, itu perlu. Cuma memang yang pernah ada penelitian mengatakan bahwa seingatku lebih dari 50% bahwa komunikasi nonverbal itu jauh lebih penting dan jauh lebih menyampaikan pesan yang lebih kompleks dan lebih detail. Karena ya secara sejarah, Ya secara lagi. jangan. Kita akan harus mengerti dari dulunya. Ayo lanjut. Dari awalnya kan kita belajar ngomong itu mau bahasa ya. Bahasa itu kan baru muncul saat kita meniru orang, dan saat kita kemampuan kita bisa meniru orang itu belum di fase-fase awal kehidupan. Belajar ngomong kapan sih? Tahun, ada yang setahun setengah, ada yang tahun kecepatan kayaknya, setahun lebih dikit, atau 2 tahun lah orang belajar ngomong gitu kan. Baru bisa belajar ngomong. Tapi kan bahasa yang lain yang dikeluarkan kan sebenarnya sudah ada, seperti bahasa body language yang lain, menangis lah, gerak-gerak gitu, biasanya tantrum atau gimana gitu kan, sudah ada dari bawaan dari dulu. Itu yang berkomunikasi kan lebih penting. Akhirnya makanya karena lebih orang fokus ke verbalnya gitu, bukan non verbal gitu. Kelas kayak body language itu kan nggak terlalu banyak menarik juga di sini. Kembali ke pembahasan ini, kita tahu bahwa non verbal lebih penting. Salah satunya muncul lewat bayangan itu misalnya. Kalau kita berpikir lewat bayangan itu ya, kalau misalnya bayangan kita bekerja sebagai komunikasi nonverbal dan yang pastinya lebih real dan lebih kelihatan, pertama bayangan lebih besar dari kita dong. Yang kedua adalah mereka akan lebih kelihatan. Maka kita akan lebih waspada pasti dan akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Karena kita tahu bahwa bayangan kita gampang kelihatan nih sama orang gitu kan ya. Maka kita agak susah untuk membuat kita tidak jujur atau bagaimana gitu loh. Agak susah untuk membuat itu jadi kita bohong gitu dengan bayangan kita gitu, karena bayangan kita menunjukkan diri kita sebenarnya, dan kita akan lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam berbicara. Ada dua perspektif ya. Di satu sisi yang baik adalah kita belajar untuk lebih jujur dalam berkata-kata, karena kan bayangannya kelihatan, mana kita bisa nipu kan. Ya sudahlah, kita ngomong apa adanya, kita cerita terang-terangan kayak gimana. Nah, itu kan sisi baiknya ya. Kalau kita ngomong kita sisi baiknya, berarti ya Itu ada sisi jeleknya. nah pasti, karena manusia kan ada dua perspektif itu, kayak koin itu punya dua sisi gitu ya. Bisa juga orang akan paranoid, orang akan takut untuk berinteraksi tatap muka atau berkomunikasi langsung ketemu orang. Karena ya tadi, aku kalau ngomong kayak gini, bayanganku ngasih tahu nih kayak gini, wah berarti aku nggak bisa nutupin dong. Jadi lebih baik ada dua opsi atau dua kemungkinan bisa dibilang. Pertama adalah benar-benar paranoid ngelakuin komunikasi tatap muka, tapi kan tidak selalu harus komunikasi tatap muka kan sekarang. Bisa juga komunikasimu lewat sosial media, lewat chatting, atau video call. Yang penting selama nggak ketemu orang lah gitu. Jadi agak paranoid, kebanyakan mereka tidak bergaul dengan orang-orang. Oh jadi apa kuper? Bisa jadi, kalau misalnya bayangan kita bisa berkomunikasi bergerak sesuai apa yang kita pikirkan, sedangkan yang kita ngomongkan bisa saja berbeda, maka orang-orang kayak gini akan jarang ngumpul. Begitu. Atau kemungkinan kedua adalah ketika orang-orang mencoba ngomong tapi bayangannya masih kelihatan dan menunjukkan pemikiran dia sebenarnya, maka dia akan coba ngakalin sistemnya. Kan tadi kita lihat, kalau Bobby tadi masih ingat apa tadi? Itu bayangannya bergerak, bayangan terkena matahari kan. Nah, oke, Bobby lanjutin deh. Jadi kan bayangan itu muncul kalau ada cahaya ya. Iya, ya. Berarti kalau misalnya gelap, gelap kan nggak ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada bayangan. Nah, berarti kan nggak ketahuan. Nah, mungkin bisa. Jadi ngomongnya gelap-gelap gitu.
Atau ngomongnya di tempat yang di mana dia bayangannya nggak kelihatan. Nggak tahu nempel tembok atau gimana, nggak ngerti lah pokoknya. Jadi dia coba ngakalin sistem yang ada seperti itu bisa dibilang. Gelap, tanpa cahaya, nggak ada bayangan, akhirnya nggak ketahuan. Kan ada dua ekstrim seperti itu. Nah, tapi tengah-tengahnya gimana menurut Bobby? Nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Nggak apa-apa gimana? Karena misalnya ngomong masa kita harus jujur semua, masa harus terbuka semua. Ya bener sih. Ada beberapa hal yang memang kita nggak perlu, mungkin aku nggak bilang nggak perlu, tapi sebaiknya tidak perlu disampaikan secara terang-terangan. Misalnya kita ngomong hal-hal sensitif, ngomong hal-hal yang personal gitu misalnya. Nah itu kan kita harus tahu batas ya. Batas yang umum dan batas yang bisa diterima orang lain seperti apa. Tapi memang kalau di satu sisi, kalau ada orang yang mungkin kalau kejadian bayangan kita bisa berkomunikasi atau bergerak sesuai yang kita pikirkan, maka yang jadi opsi kedua adalah, atau yang kemungkinan yang terjadi adalah orang-orang seperti ini yang paranoid atau parno gitu ya. Memang mereka punya sesuatu di masa lalu, atau mereka bisa juga mereka masih memiliki luka-luka di masa lalu yang cenderung memang tidak mau dimunculkan atau diutarakan. Karena satu ya pasti luka-luka adalah pengalaman traumatis, dan bisa dibilang efek sampingnya ketika mau dikeluarkan atau kita memunculkan meski dalam bentuk bayangan sekalipun, ya bayangan kan tidak bisa gigit orang ya. Tapi bisa jadi menurut mereka tuh mengerikan untuk muncul. Oh, yang mengerikan karena kan bayangan gede. Ya betul, bayangan gede. Dan kalau melihat dari bayangan aja cukup serem gitu, apalagi isi pikiran sebenarnya kan. Ya benar juga sih. Hal-hal seperti itu memang itu akan jadi masalah untuk orang-orang yang mungkin parno. Kalau memang bayangannya bisa ngomong, mereka lebih baik gak ngomong sama sekali, atau mereka ngomong di tempat yang bayangannya nggak muncul. Meski memang kita tahu bahwa orang-orang yang punya masalah luka-luka di masa lalu ya, itu pasti akan banyak missing gap-nya yang timbul karena memang tidak bisa dikomunikasikan. Jangankan ada bayangan, nggak ada bayangan pun aja susah kok, banyak missing gap-nya kok. Jadi memang tadi yang Bobby bilang, nggak perlu semua harus dibuka terang-terangan begitu. Karena memang ada hal-hal yang tadi ya sensitif, personal, itu batas-batas yang menurut kita batas-batas itu wajar, tapi belum tentu bagi orang itu batas-batas itu normal lah. Jadi agak susah mencari titik tengahnya bisa juga, apalagi ketemu orang baru. Di satu sisi lagi, orang juga harus belajar peka sebenarnya, menangkap sinyal-sinyal ketidaknyamanan seorang. Ketika kita berkomunikasi, lewat bayangan kita atau lewat verbal juga, itu kita harus tahu bahwa orang ini mulai nggak nyaman kalau kita ajak ngomong ke sini gitu, atau orang ini mulai tertutup nih, defensif ketika kita bahas sesuatu yang personal. Maka kita harus tahu dan kita harus sadar diri dong, kita nggak boleh nabrak terus gitu. Ya karena kalau nabrak terus itu kayak kereta api nggak ada palangnya. Jangan dong, ini kondisi kayak di sini beberapa dong. Ya kan memang gitu, tapi kan kalau nggak ada penandanya, nggak ada batasnya, kecelakaan. Iya sih, kita membahas tadi punya Bobby lagi sedikit, bahwa tidak selalu kita mengatakan semuanya selaras. Tidak semua harus inline gitu, semua harus tersambung, terkoneksi semua. Kembali lagi bukan kayak jujur kacang hijau, juga bukan berarti bohong. Tapi memang ada beberapa di mana kita tidak perlu ngasih tahu semua, atau kita ngomong hanya sebagian kebenarannya saja. Karena kita tahu ada beberapa kondisi di mana tidak harus semuanya dikeluarkan. Karena perlu harus tahu situasi, timingnya juga seperti apa. Karena kalau situasi dan timingnya meleset atau salah, maka akan jadi masalah besar dalam komunikasi. Bukan dalam komunikasi juga, dalam hubungan juga akan bermasalah. Sobat Boci perlu tahu juga situasi dan timing mana yang memang cocok saat kita harus mengatakan sebagian kebenaran atau seluruh kebenaran, dan bagaimana juga cara kita menyampaikan kebenaran itu ke orang lain. Kalau dari Bobby gimana? Itu perlu apa ya? Belajar dikit-dikit lah, tipis-tipis. Ilmu apa tadi? Mengartikan bayangan. Ilmu mengartikan bayangan ya. Ya sebenarnya kayak sekarang mungkin nggak ada sih. Tapi maksudnya Bobby apa? Ya kalau mengartikan bayangan itu kayak belajar itu bahasa verbalnya tadi yang Chris bilang tadi. Contohnya kayak itu body language, bahasa tubuh. Jadi kita memahami clue-clue dari orang-orang lain. Karena seperti yang tadi dibahas Chris ya, tidak semua orang itu ngomong seluruh kebenaran, dan memang gak perlu juga untuk ngomong seluruh kebenaran. Jadi bisa juga kita memahami clue-clue yang lain itu dari bahasa tubuhnya, dari gerakan tangan, dari dia bersandar. Ya, ilmunya banyak lah itu, untuk Chris yang lebih tahu. Ya benar sih, karena aku dulu awal-awal suka psikologi dari SMA karena aku belajar awal-awal bahasa tubuh sih.
micro expression dan segala macamnya. Itu yang sedikit banyak membantu sampai sekarang bahwa aku bisa belajar itu dan aku bisa menggunakan itu untuk komunikasi untuk macam-macam. Itu yang cukup bagus dan aku saranin kalau kamu memang ada waktu dan kamu mau untuk mengerti lebih banyak tentang komunikasi, bisa juga belajar sedikit-sedikit tentang body language atau bahasa tubuh. Atau mungkin kita bikin episode khusus itu ya. Ya tapi kayaknya banyak. Karena body language itu banyak banget soal pembahasannya. Nanti kita coba lihat tipis-tipis dikit-dikit gimana lah. Oh ya boleh. Berarti kesimpulannya gimana, Bobby? Dengan kita membahas tentang bayangan, ini kayak topeng berarti ya. Topeng kayak gimana? Ya karena kan setiap orang itu punya topeng yang banyak dan dipakai ya tergantung ke siapanya, tergantung kapannya, tergantung di mananya. Jadi itu memang beda-beda, tergantung juga itu menentukan apanya dan bagaimana kita menyampaikan pesan kita. Betul. Manusia itu punya banyak topeng pasti yang dipakai tadi tergantung ke siapa, kapan, dan di mananya dengan kita komunikasikan apa. Tapi pada dasarnya adalah semua itu harus terkoneksi kembali secara utuh ke satu pribadi, itu satu karakter atau satu topeng yang sama atau muka yang sama mungkin lebih tepatnya ya. Karena kalau terlalu banyak kita jadi bingung kita harus pakai yang mana. Tapi saat kita punya beberapa dan memang itu dibutuhkan dalam kita berkomunikasi dengan orang lain dan juga untuk survival juga sebenarnya, karena tidak semua tadi bisa harus diomongkan, semuanya akan terhubung kembali, harus kembali ke satu muka yang sama. Jadi sebagai penutup, pertanyaanku cukup sederhana buat kamu renungkan di akhir ini. Apa topeng-topeng yang cukup sering kamu pakai selama ini dan mana topeng yang tidak mencerminkan dirimu yang asli? Ditunggu update-update-nya buat berikutnya, informasi karena aku masih banyak yang aku lagi prepare sekarang buat Sobat Boci. Dari aku Chris, Dari aku Bobby, jadi kita kembali lagi di Bocin, nyapa lagi, hati kecilmu. Bye-bye. bye-bye.